Anda ini kan? Bang, ini rujukannya di SP3 ini resmi loh, Bang. Iya, tahu saya. Tapi ini tafsiran resmi loh. Abang nggak paham hukum. Gimana sih? Abang dari tadi yang ngomong, menafsir. Abang ngomong dari tadi cuma Anda asumsi. tidak boleh menafsir sesuatu. Abang nggak pernah baca undang-undang, nggak pernah baca SP3 ini. Anda tidak nyaman dengan ini. Perpol. Silakan loh, jangan bilang-bilang begitu. Iya dong, Abang kalau baca pasti paham. Sekarang saya tanya Anda, lebih tinggi Perpol apa KUHAP? Itu dulu. Oke, tadi saya berikan kesempatan pada Bang Sangaji, pasal mana di KUHAP baru yang mensyaratkan bahwa restoratif justice harus ada permohonan maaf? Oke, Mas Aiman, saya minta dulu kesepakatan ya. Kalau saya bicara jangan dipotong dulu ya. Oke, baik. Nanti kalau Bang Rasman mau memberikan pendapat terhadap pendapat saya, silahkan saya persilahkan gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan KUHAP yang baru, di pasal 79 saya bacakan ya. Ayat 1. Mekanisme keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa A, ini poin A loh, ini syarat di poin A, pemaafan dari korban atau keluarganya. Ini bisa dibaca nih Mas Aiman. Oke. Mekanisme keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa A, pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Itu rumusan norma hukum acara pidana. KUHAP baru. KUHAP yang baru. Sekarang saya kembalikan ke Perpol 8 2021. Saya kembalikan ke situ dulu. Baik. Karena restoratif justice ini payung hukumnya bukan menggunakan KUHAP yang baru. Perpol. Tapi menggunakan Perpol 8 2021. Oke ya. Memang di Perpol ini bunyi hukumnya, bunyi rumusan hukum pidana, hukum acara pidananya tidak sama dengan pasal 79. Hanya di Perpol ini disebutkan syarat formil dan syarat material. Ya, syarat formilnya itu adalah adanya kesepakatan perdamaian, kemudian ada ganti kerugian, dan syarat materialnya itu adalah tindak pidana tertentu yang tidak bisa dilakukan restoratif justice. Oke. Begitu kita buka di lampiran ini lampiran Perpol ya. Ya, ini produknya Polda, ini produknya Mabes Polri. Yaitu lampiran pertama format surat kesepakatan perdamaian. Ini bisa dilihat Mas Aiman. Ya, saya tunjukin. Ya, oke. Format kesepakatan perdamaian. Yaitu dalam hal disepakati oleh kedua belah pihak. Poin A apa? Permintaan maaf. Ada loh ini, permintaan maaf. Poin utamanya adalah harus ada permintaan maaf karena ini mengikuti esensi daripada restoratif justice. Saya baca boleh ya. Format surat kesepakatan perdamaian. Pada hari ini bla bla bla, nama, alamat, tinggal, pekerjaan, dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama, pihak kedua, bla 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 bla, untuk berdamai sebagai berikut. A, permintaan maaf dari salah satu pihak atau saling memaafkan dari kedua belah pihak. Artinya itu esensi daripada restoratif justice. Oke. Itu Perpol. Berarti bagi Perpol maupun KUHAP harus ada sama. Jadi kalau ada, mohon maaf, ada yang mengatakan bahwa ini tidak diatur dalam hukum acara pidana kita, mohon maaf, berarti Bang Rasman belum baca Perpol kita dan KUHAP kita. Sebentar. Boleh. Saya jawab. Silakan. Tapi nanti habis ini saya jawab karena Abang ngambil waktu saya. Saya cermati dan saya baca itu. Pertama, logika berpikir saya yang memproduk KUHP dan KUHAP baru itu adalah DPR. Oke. Baru saja disahkan, disampaikan Habibur Rahman. Kita paham. Artinya teori terapan yang akan dilaksanakan adalah seperti yang terjadi, tidak melanggar. Kita harus sepakat itu dulu. Yang kedua, Anda bacakan tadi kan, salah satu dari poin-poin yang Anda sebut adalah pemaafan di KUHAP oleh korban dan atau keluarganya. Betul. Oke. Sekarang saya tanya, lebih tinggi KUHAP, KUHP atau Perpol? Ya lebih, Abang gimana sih lebih Saya tanya dulu. Ya lebih tinggi KUHAP. Lah sudah, acuannya KUHAP itu dan KUHP baru. Lah KUHAP. Nah, ini hanya dengarin, itu pasal hanya 79 KUHAP harus ada pemaafan. Perpol yang lama juga harus pemaafan. Gimana? Pemaafan jangan tafsirkan lain. Pemaafan itu oleh korban. Abang tidak menggunakan norma hukum, ada dengarin ya. Abang sendiri. Pemaafan itu oleh si korban. Kalau Pak Jokowi menganggap orang datang, lalu kemudian dia memaafkan, tidak ada masalah. Nah, sekarang selesai. Sekarang Jadi saya berpacuan pada KUHP dan KUHP. Pemaafan itu tidak harus dua belah pihak. Tidak harus. Jadi bahwa salah satu merasa bahwa saya sudah maafkan kok. Sudah sama dengan saya nggak ada masalah. Berarti lu datang ke saya tidak mesti harus kata-kata maaf tadi. Itu yang saya katakan tadi. Abang udah selesai belum? Abang udah selesai belum? Kalau Abang udah selesai baru saya. Ya silakan saya kasih waktu. Itulah modernisasi hukum yang sudah dibangun hari ini.
Maka kalau Anda mengatakan kita merujuk pada Perpol, sementara jelas ada KUHP dan KUHP baru, itulah rujukan kita hari ini. Salah. Instrumen pertama adalah termasuk kasus Peggy Sujana. Pemaafan itu datang dari korban. Dan kalau orang yang datang ke rumah dia maafkan, clear masalah. Oke, saya balas ya, Begitu tapi loh. abang jangan bantah saya. Saya balas semua apa yang abang sampaikan. Iya. Oke, tapi abang jangan bantah saya. Ini SP3-nya ya. Ya. Oke. Saya minta Mas Aiman baca rujukannya adalah poin C. Saya maaf nggak bisa Saya langsung baca ya. terlalu Poin C-nya lama apa? karena baru Oke, operasi. ini Oke, SP3 poin C-nya ya. SP3 dikeluarkan 15 Januari 2026. Basisnya hukum soalnya. Oke, poin C, rujukannya adalah poin C salah satunya pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berarti KUHP baru nih. Inilah disebut asas transitoir, buka KUHP-nya. Bahwa yang berlaku dalam SP3 ini bukan KUHP baru, tetapi Perpol 8 2021. Asas transitoir dikutip dalam pasal 361. Jelas itu. No. Itu kan tafsiran Anda. Abang baca pasal Saya 361. nggak bisa Abang beri, baca karena dulu. baru operasi. Bentar. Gimana sih, Bang? Gini. Abang belum Bukan, abang ini kan baca tafsiran dulu. Anda ini kan. Ini lucu Anda. Loh, Anda kok yang lucu? jelasin, Ini Anda yang rujuk. jawab Sebentar. sendiri. Ini kan tafsiran Anda ini kan. Bang, ini rujukannya di SP3 ini resmi loh, Iya Bang. tahu saya. Tapi ini jelaskan. tafsiran Resmi Anda loh. kan. Nanti saya Abang nggak paham. Oke. Mana sih? Abang dari Oh, tadi Anda yang ngomong, menafsir. abang ngomong dari tadi cuma Anda tidak asumsi. boleh menafsir Abang sesuatu. nggak pernah baca undang-undang, Lah, nggak sekarang pernah begini. baca SP3 ini. Anda tidak Nggak pernah nyaman baca dengan ini. Perpol. Silakan loh, jangan bilang-bilang Loh, begitu. loh, iya dong, abang Saya kalau baca bilang- loh, pasti paham. Sekarang saya tanya Anda, lebih tinggi Perpol apa KUHP? Itu dulu. Masalahnya Ya di KUHP sudah. ini Yang diatur Anda asas sebut tadi itu, transitoir. dengarin ya. Asas transisi hukum. Yang Anda sebut tadi Bentar, itu bentar. adalah Iman, tolong sudahi deh. logika Saya berpikir saya yang mendengar nggak aja. saya menjadi Bentar, sesat. nanti Ini saya pasal 361. Enggak, sebentar, Bang. Biar. Pasal Mana sih? 361 Gini, saya kan orang awam hukum. Iya, iya, pasal iya. 361 Saya bukan. mau tanya. Ini yang Kalau kalau SP3 saya ditanya dong saya kenapa? Iya. Kan? Iya. Iya. Bentar, Bang Diael, Bang Damai, bentar. Kan Abang damai, jadi damai gitu. Ya. Abang ngomong damai semua ini. Iya. Oke, kalau pemahaman saya Bang Sangaji, berarti rujukan ini adalah KUHP baru. Karena huruf C merujuk pada KUHP baru. Ya, tapi dasar RJ-nya itu nggak menggunakan KUHP baru, menggunakan Perpol. RJ-nya, tapi kan RJ-nya. SP3-nya menggunakan KUHP baru. Iya, SP3-nya menggunakan KUHP baru. Oke. Ya, tetapi RJ-nya karena di situ diatur menggunakan asas transitoir, ya mohon maaf ya. Ya. Karena di situ dijelaskan bahwa rujukan dipakai itu adalah pasal 361 huruf A. Pasal 361 huruf A, Bang, izin Bang Kanda, bunyinya begini bunyinya Oke, ya. silakan. Terhadap proses penyidikan yang masih berlangsung meskipun sudah diterapkan hukum acara pidana yang baru dan penyidikannya belum selesai, tetap menggunakan KUHP yang lama kecuali perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan menjadi proses penuntutan. Oke. Itulah yang disebut dengan asas transitoir atau asas transisi hukum acara Bang pidana, Mozin, Bang. Kita Mohon paham. maaf, Semua Bang. bicara by Jadi law. saya menambahkan By law kita Ini bicara. by law, Oke, Bang. nanti saya beri kesempatan. Tafsiran Anda. Saya- Lu bukan tafsiran saya, di sini Rekan Gafur. SP3-nya disebut. Iya, itu kan tafsiran Anda. Ayo, Rekan mana Gafur, paham saya dia tadi. menambahkan dulu. Nanti saya berikan. Ya sudahlah, terserah Setelah Abang ini, lah. Bang. Baik. Silakan, Baik. Bang. Kalau abang nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. undang-undang dan Perpolnya begini Oke, nih. Bang. Jadi Nanti. memang harus baca dulu biar jelas dan kita itu harus berpikir dulu baru bicara. Jangan bicara baru mikir. Oh, saya tadi salah ya. Oh, belum baca ya. Ah, gitu. Jadi begini, memang di dalam KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu diatur transisi. Ada perkara yang telah disidik, sedang disidik, akan disidik, sudah dilimpahkan, sudah diputuskan, bahkan eksekusi itu diatur semua. Nah, 361A itu mengatur bagaimana kalau perkara itu sudah disidik tapi belum dilimpahkan ke persidangan. Transisinya menggunakan KUHP yang mana? Apakah otomatis menggunakan KUHP yang baru atau yang lama? Disitulah dijelaskan. Kalau perkara sudah disidik tapi belum dilimpahkan pengadilan, yang berlaku adalah KUHP yang lama. Kalau KUHP yang baru berlaku, batal demi hukum semua penyidikan. Kenapa? Karena perkara ini dilaporkan 30 April 2025. Sementara keberlakuan KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 2005 itu berbarengan dengan KUHP yang baru, yakni 2 Januari 2026. Itulah yang kemudian melegitimasi proses penyidikan yang lalu itu sah karena sudah dilakukan sebelum berlakunya KUHP yang baru efektif di
2026 di 2 Januari. Itu yang pertama. Yang kedua, memang soalnya bukan hanya soal teknis, ini substansial. Kalau kita bicara KUHP dan KUHP yang baru, kita bicara restoratif justice begitu, itu ada 2 syarat restoratif justice itu bisa diberikan. Saya menyebutnya yang pertama syarat subjektif, yang kedua saya sebut ini sebagai syarat objektif. Syarat objektifnya diatur di dalam pasal 5. Maksudnya apa? Perkara apa saja yang boleh diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice, di sana disebutkan. Di antaranya syarat mutlak restoratif justice itu adalah perkara yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Bahkan ada pengecualian kalau perkara itu korupsi, TPPU, ya, perjualan anak, narkoba, nggak boleh restoratif sama sekali. Pertanyaannya dalam kasus kita, apakah SP3 ini hanya diterapkan pada pasal-pasal yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun atau di dalamnya ada kumulasi pasal-pasal di atas 5 tahun? Kita balik. Laporan saudara Joko Widodo itu ada 5 pasal. 310, 311, 27A, 32 Undang-Undang ITE, 35 Undang-Undang ITE. Untuk 31 KUHP di bawah 5 tahun, dia hanya 9 bulan. 311 KUHP di bawah 5 tahun, dia 4 tahun. 27 Undang-Undang ITE di bawah 5 tahun, dia 4 tahun. Ada ketentuan di 45A ayat 3 sanksinya. Kemudian ada lagi 32 dan 35, itu ancamannya ada yang 12 tahun dan 8 tahun. Artinya apa? Dalam konteks pasal yang diadukan oleh saudara Joko Widodo ada pasal 32, 35 yang lebih 5 tahun sehingga tidak bisa dilakukan restoratif justice. Pertanyaannya pada kasus SP3 ini, mereka apakah dikenakan pasal 32 dan 35? Tidak. Pasal 32 dan 35 itu hanya dikenakan kepada Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Tifauzia Tiasuma. 2 orang yang di SP3 itu tidak ada pasal itu. Tetapi di dalam SP3 itu ada pasal 160 KUHP lama. Ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya diatur di 45A ayat 2 itu 6 tahun, di atas 5 tahun. 160 KUHP juga di atas 5 tahun. Artinya secara objektif restoratif justice ini tidak memenuhi. Kenapa? Cacat. Karena dia membatalkan pasal-pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kedua, syarat subjektif. Diatur di dalam syarat subjektif itu di pasal 99 bahwa, ya kan, restoratif justice itu hanya mungkin dilakukan oleh penyidik kalau ada kesepakatan perdamaian antara para pihak, baik yang mengklaim sebagai korban, katakanlah demikian, atau yang dianggap sebagai tersangka bersalah, katakanlah demikian, tetapi ada kesepakatan. Pertanyaannya, apakah pasal-pasal yang dikenakan kepada ES dan DHL itu semuanya kewenangan Jokowi, dia yang melaporkan? Oh tidak. Ada 4 laporan polisi yang dikonsolidasi oleh Polda Metro Jaya. Pertama, ada Lecumanan. Kedua, ada Maret Samuel Suken. Ketiga, ada Andi Kurniawan. 3 orang ini melaporkan 160 KUHP, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancamannya di atas 5 tahun. Yang kedua, saudara Joko Widodo melaporkan beberapa pasal dan memang tidak masuk yang 32, 35. Sekarang ES dan DHL itu diterapkan tersangka pasalnya apa? Ternyata pasal yang pertama diterapkan sama dengan yang diadukan Jokowi. 310 KUHP, ya, pencemaran nama baik. 311 KUHP, fitnah. 27A Undang-Undang ITE, menyerang kehormatan dengan sarana ITE. Juga yang menarik, dikonsolidasi laporan 3 orang yang lainnya itu pasal 160 dan 28 ayat 2. Artinya yang menyebabkan tersangka 2 orang yang kena SP3 itu bukan hanya saudara Joko Widodo. Jadi tidak cukup kalaupun Joko Widodo tanpa dimintai maaf sangat baik ya memberi permaafan, padahal untuk urusan yang lain luar biasa begitu. Tapi saya kesampingkan itu. Artinya wewenang subjektifnya tidak hanya pada saudara Joko Widodo. Nah, itu wewenangnya ada pada pelapor lainnya. Pertanyaannya, apakah ada pertemuan antara DHL dengan Andi Kurniawan, antara DHL dengan Lecumanan, antara ES dan DHL dengan Maret Samuel Keisen? Kan nggak ada. Kalau kemudian oh itu kan bisa dikonsolidasi, kan semua tergantung Solo. Nah, ini yang saya sebut bahwa restoratif justice itu bukan karena perintah undang-undang atau yang dikatakan Komisi 3 seolah ini kebaikan. Enggak benar itu. Ini karena apa? Arahan Solo. Kenapa? Karena ketika Jokowi memerintahkan pada polisi atas permintaan Egy Sujana yang tadi menyatakan perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum,
lalu di follow up, dan kemudian ada polisi diperintahkan itu. Artinya apa? Restoratif justice ini adalah restoratif justice yang dikendalikan oleh Solo, dalam hal ini Saudara Joko Widodo, yang targetnya pecah belah perjuangan terhadap semuanya ini. Oke. Baik. Ada lagi saya tambahan. Masih ada nggak? Nanti silakan. Ya, jadi Anda bisa jawab itu dulu. ya, saya mau katakan bahwa langsung saja ke poin belakang ya. Bahwa kalau masalah ada atau tidak dengan perkataan Bang Egy Sujana, tolong perintahkan Kapolri, Anda kan berkuasa. Ada kata-kata itu memang. Yang saya mau katakan, tahu tidak Anda bahwa setelah Saudara itu bantah tidak syarat Bentar dulu. subjektif, syarat objektif Loh, tadi. Jangan begini. bilang tahu tak ada saya. Iya. Saya tidak butuh kuliah Anda. Loh, bukan kalau saya, saudara Anda juga tidak bantah bisa pernyataan mengkuliahi saya. baru saya akan menyampaikan. Anda ngomong saya diam. Saudara tidak Dengarin pernah dulu, membantah. Anda ngomong saya diam. Saudara tidak perlu sebutkan ke saya, ke yang lain saja. Loh, Anda ngomong ke tidak saya. butuh. Oke, Saya oke, tidak oke. bicara Anda pada bilang ke Anda. saya. Saya juga bicara ke audien. Anda ini, Anda juga kalau mau tidak ribut, perlu bukan memulai begini saya. caranya. Oke. Anda sebagai Bicara Anda dengan tenang, saya bicara tenang. saya ini. bisa bicara tenang, bisa juga Gimana tegas. sih Anda ini? Gak ada urusan. Tadi- Gimana Benar Anda? atau tidak itu Kalau urusan Anda saya. mau forum aja di Anda sini. bantah saja apa yang Kita saya kembali saat lagi sampaikan. tetap bersama kami di